Perkenalkan, nama saya Sufyan Benara dengan NIM 6421191 sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Auza Yunika Putri Setiawan dengan NIM 641222267 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agus Hulu dengan NIM 6421210 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Rahayu dengan NIM 6412193 sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufyan Benara dari ketua dari untuk mewawancarai Siti di Golek Bintang Film. Ya, Bintang Film pada hari ini, Bu. Izin bertanya sebelumnya, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Siti Nur Syahriah Ramadhani. Sebagai jabatannya? Saya sebagai komisaris. Saya mau izin mewawancarai perusahaan Siti ini, apa boleh, Bu? Telepon nih, Gigol itu dari mana namanya? Jadi kenapa dinamain Gigol itu dari nama anak saya 4 orang. Jadi Gita, Gusti, Al, dan Irma. Makanya dinamainya Gigol. Saya mau bertanya, Bu, bisakah Ibu menceritakan tentang sejarah dan latar belakang Siti di Gwalir Bintang Film serta apa yang menjadi motivasi awal pendirian perusahaan? Itu latar belakang dan sejarah ya. Iya. Jadi latar belakangnya itu memang suami saya sebagai pemilik perusahaan ini itu awalnya hobi ikan gas yang pertama, yang keduanya pada saat di awal-awal kami merintis kita sudah punya banyak luar negeri atau kiriman ekspor, cuma pada saat itu kan masih numpang dengan perusahaan lain. Karena kiriman itu rutin, jadi saya dan suami sepakat nih untuk membuat perizinan sendiri. Gitu sih awalnya. Berapa modal awal yang memulai bisnis ini, kalau boleh tahu? Modal awalnya gimana? Modal awalnya yang pertama kita harus punya lahan dulu nih untuk membuat instalasi karantina ikan, karena untuk ekspornya sendiri itu kita wajib harus punya instalasi karantina ikan. Jadi modal awalnya itu harus punya lahan untuk membangun yang pertama. Yang keduanya untuk membuat dokumen. Tadi kan yang pertama kita harus punya CV-nya dulu ya. Jadi punya CV-nya dulu, kita datang ke notaris untuk membuat CV atau PT terserah. Yang keduanya punya tempat atau kita harus beli lahan untuk membangun instalasi karantina ikan. Jadi kalau bisa dibilang nominalnya saya nggak bisa nyebut nih Mas. Ya, apa? Iya. Apa jenis ikan diternakan di Siti di Gwalir Bintang Film dan apa yang membedakan produk Ibu dari pesaing lainnya? Kalau dibilang breeding, kita nggak breeding sendiri. Jadi saya punya petani sendiri. Petani sendiri itu dalam artian saya ngasih indukan ke mereka. Nanti anakannya saya ambil untuk nanti dibesarin di sini. Dibesarinnya di sini tuh untuk komoditi yang memang saya punya kiriman ekspor. Gitu. Jadi ikan itu, misalkan contoh nih, saya punya kiriman rutin untuk ikan mas koki. Nah itu kita ngasih indukan ke petani. Kokinya jenis apa aja nih? Koki kan banyak jenisnya. Kiriman saya kan rutin per 2 minggu sekali. Jadi pada saat saya memberikan indukan, saya juga ngasih pelatihan juga untuk ke petani tersebut, seperti apa cara breedingnya dan bagaimana size yang saya mau. Karena koki itu istilahnya kalau bisa dibilang Mas, petani itu 5 kali grading dari benih sampai ke size yang siap kirim itu dia 5 kali grading. Jadi makanya koki itu ada grade-grade-nya. Saya ngasih pelatihan juga size-nya seperti apa dan berapa minggu sekali saya ambil, saya ngasih tahu tuh ke petani. Jadi mereka kan sudah ini ya, dari obat-obatan, pakan gitu. Kita semua yang siapin gitu. Jadi di tempat saya yang masyarakat. Terus sama apa lagi Mas tadi? Ikan apa yang membedakan? Kalau dibilang membedakan, karena kita punya instalasi karantina ikan, itu kelebihannya adalah kita bisa menjamin produk perikanan yang saya kirim itu bebas penyakit dan sudah mendapat sertifikat sehat dari karantina perikanan.
gitu. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi Siti di Gualir Bintang Farm dalam operasional sehari-hari dan bagaimana ibu mengatasi tantangan tersebut? Operasional sehari-hari sih nggak ada sih, kayaknya nggak ada deh. Hambatannya kalau untuk operasional sehari-hari nggak ada. Bagaimana hubungan Anda dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya? Apakah ada kerjasama strategis yang memperkuat posisi Siti di Gualir Bintang Farm di pasar? Ada. Jadi kalau saya dengan supplier, kita kayak semacam, kalau dibikin kerjasama sih apa namanya, perjanjian sih nggak ada ya. Jadi kerjasama itu dalam artian yang tadi saya bilang, saya memberikan indukan ke dia, mampu nggak. Jadi pada saat saya ngasih indukan, saya sampaikan, karena ikan itu kan beda-beda ya mas. Masnya misalkan contoh nih, masnya ngirim koki, saya juga ngirim koki nih ke negara yang sama. Tapi kan tipe ikan masnya dengan saya kan pasti beda. Tuh, jadi perbedaannya di situ. Jadi saya sebelum saya melakukan kerjasama dengan supplier, itu saya tanya dulu nih, mampu nggak? Saya maunya seperti ini ikannya, saya mau size-nya seperti ini. Kalau memang dia mampu, baru kita jalan gitu. Yang penting antara saya sama dia itu mendapatkan keuntungannya dalam artian begini, ikan yang dihasilkan sama dia saya pasti ngambil, saya nggak boleh, dan dia juga nggak boleh ngelempar ke orang gitu. Di situ sih sistem kerjasamanya kalau saya dengan supplier. Apakah Siti di Gualir Bintang Farm memiliki dokumen legalitas? Ada? Lengkap. Apa? Jadi kalau tadi masa kan bilang tantangannya Iya, menghadapi pesaing. yang menghadapi pesaing nggak? Kalau menghadapi pesaing itu tadi kita harus tetap mempertahankan kualitas ikan yang kita kirim ke Bali, karena sekalipun ada harga lain yang ditawarkan lebih murah, menurut saya ya, pengalaman saya di usaha ini itu biasanya nggak akan merubah. Atau misalkan masnya nih ngambil ke saya rutin nih, tiba-tiba dari tempat lain ada harga lebih murah, itu nggak semudah mereka tuh mau ngambil, oh biar di sana lebih murah saya mau ambil ke kamu, enggak. Jadi yang penting kita harus bisa meyakinkan kepada customer bahwa ikan yang kita kirim itu pertama berkualitas, yang kedua ikannya sehat sekalipun harga, karena harga itu nggak bohong. Jadi misalnya ada lebih murah tapi kualitas ikan pasti nggak sama gitu sih. Seharusnya apakah jenis ikan yang diproduksi hanya lokal atau ada impor? Bila ada di negara manfaat? Ada, ikan impor ada. Kita biasa impor dari India. Dari India itu ikan cana oransi, cana andrao. Terus yang kedua ini yang rutin ya mas. Kalau dari India itu jenisnya cana oransi, cana andrao. Yang keduanya dari Australia. Dari Australia itu jenis-jenis rainbow sama lungfish, jenis Australia yang dilindungi itu kita juga pernah impor. Yang ketiganya impor dari Vietnam dan Jepang, itu jenisnya sama. Nama ikannya itu Oryzia slavipes atau ikan medaka ya. Terus yang keempatnya kita juga pernah impor dari Thailand. Kalau Thailand itu cupang, koki, butterfly koi. Terus dari Cina kita juga impor ikan CHR. Dari Kolombia dan Peru itu ikan-ikan seperti RFF, habis itu ikan catfish, ikan corridoras, altum, Kapulidi. nah jenis-jenis seperti itu mas. Nah itu aja kalau impor. Seterusnya, apakah perusahaan ibu sudah bekerja sama dengan pihak luar negeri? Jika sudah, tidak masalah. Kerjasama itu seperti apa? Impor tadi ya, impor ekspor. Udah, ya itu dari beberapa negara yang saya kirim ekspor maupun dari beberapa negara yang saya kirim impor, itu kita bekerja sama dalam artian seperti ini mas. Misalkan nih saya impor dari masnya dari India, nah itu dia nggak bisa kirim ke yang lain, cuma kirimnya ke saya doang. Tapi berapapun kuotanya dia punya ikan, saya bisa ambil seperti itu. Jadi kerjasama ekspor dan impor itu seperti itu mas. Jadi misalkan masnya nih, saya punya 10.000, kamu harus ambil gitu. Kalau enggak ya saya pasti kirim ke yang lain gitu. Jadi kita harus sanggup gimana caranya, berapapun kuota ikan yang masnya punya saya ambil. Itu kalau untuk impor. Kalau ekspor pun seperti itu, saya nggak akan kirim ke orang lain, tapi kamu kuotanya banyakin
seperti itu mas. Ya. Kalau boleh tahu, berapa pengeluaran dan pemasukan setiap bulan di perusahaan? Pengeluarannya fluktuatif atau naik turun ya. Kalau pemasukan saya untuk satu kali ekspor itu minimal 225 juta. Itu pemasukan untuk satu kali ekspor ya. Itu kan saya kan ekspor ke berbagai negara nih, ada Arab Saudi, Kuwait, ada juga Thailand, Hong Kong, Malaysia, sama Singapura. Jadi ada 6 negara. Tapi pendapatannya beda-beda. Gitu, yang paling terbanyak memang untuk kiriman ekspor itu ke Arab Saudi dan Kuwait. Itu kalau untuk negara lain itu kalau bisa dibilang di bawah angka 150 juta. Kalau untuk pengeluarannya operasional perusahaan aja, misalkan contoh nih saya ada packingan, itu kan saya harus ngeluarin lebih ya, kayak misalkan pembelian ikan, ada beli box, itu terus tenaga yang saya pakai untuk bantu packing seperti itu sih. Cuma kalau untuk berapa nominalnya nggak bisa saya sebutin. Gitu. Terusnya, apa saja pengalaman atau pembelajaran terbesar Ibu dalam menjalankan bisnis? Pembelajaran terbesar saya yang pertama itu yang saya dapat dari ayahnya ya, jangan mudah putus asa, yang kedua sabar dan mau berproses gitu aja sih. Jadi semua nggak ada yang instan gitu. Apa bagian tersulit menjadi seorang berusaha dan bagaimana cara ini menghadapi persaingan? Kalau selama ini pengalaman saya dari awal diriin perusahaan ini, kalau bagian tersulit nggak ada deh. Kalau dibilang tantangan tersulit nggak ada, cuman adanya itu, jadi gini, kalau misalkan saya nih mas mengirim ekspor ke suatu negara gitu, tantangannya itu justru di harga kargo pesawat kalau menurut saya. Karena kalau harga ikan ya mas ya, sekalipun dari supplier lain menawarkan harga lebih murah gitu, kan saya ada nih bayar tetap, namanya bayar tetap, atau saya punya kiriman, itu info cepat menyebarnya kemana-mana. Dan dari supplier di Indonesia lain ikut nawarin ikan, dan memang kadang-kadang mereka kan pasti ngasih lebih murah daripada ikan saya, tapi kan kualitas ikan juga bisa disamain. Jadi di situ sih. Jadi kalau bisa dibilang kita harus tetap menjaga kualitas ikan yang kita kirim yang pertama, walaupun memang kalau harga lebih murah memang iya, tapi harga lebih murah tapi kualitasnya jelek juga kan buyer kecewa gitu. Jadi kalau untuk pengalaman saya, kalau untuk Mas tadi bilang, yang pertama kita harus tetap menjaga Bagaimana proses pemeliharaan ikan di farm ini? Apakah Ibu menggunakan metode tertentu untuk menjaga kualitas ikan? Kalau metode pemeliharaan sih kan kita udah ada, karena saya sudah bersertifikat CKIB dari perikanan, itu ada SOP-nya. Jadi selama pemeliharaan ikan nih ada namanya, pada saat kita terima ikan, contoh dari supplier nih dikirim ke tempat saya, itu ada namanya ikan kita pantau dulu selama 24 jam. Lihat, jadi misalkan dalam satu kali kirim, contoh anggap 100 ekor nih datang ke tempat saya, itu ikan kan diaklimatasi dulu, jadi nggak langsung dimasukin ke akuarium pemeliharaan, tapi kita pantau dulu kondisinya. Dari 100 ekor, kalau misalkan ada beberapa ekor, anggap 2 atau 3 ekor yang kira-kira kondisinya itu nggak sehat, itu langsung dipisahin untuk dilakukan yang namanya pengobatan gitu. Sampai nanti kondisi ikan itu kalau memang bisa diobatin dan ikannya selama waktu 3 hari ikan sehat, bisa digabung dengan yang lain. Kalau memang tidak penyakitnya tidak kunjung membaik, biasanya dilakukan pemusnahan. Pemusnahan itu semacam dibakar bisa gitu, karena kan kalau udah ikan yang sakit itu kan nanti bisa melukai yang lain gitu. Bagaimana sisi di Buaya Bintang Farm berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan? Apakah ada inisiatif khusus yang dijalankan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan? Kalau dampak negatif terhadap lingkungan sih apa ya mas, kalau kita lebih ke ini sih SOP pengelolaan limbah. Jadi dari limbah
ikan mati atau limbah plastik sama udah sih itu aja. Jadi limbah itu ada dua ya kan. Jadi limbah itu yang pertama limbah ikan mati itu harus dikemanai kan, kita nggak bisa buang di tempat-tempat umum gitu kan. Jadi kita menyediakan yang namanya tong pemusnahan. Tadi masa kalau melihat di dalam ada tong pemusnahan itu untuk kita melakukan pemusnahan buat ikan-ikan bangkai-bangkai ikan mati nih, limbahnya dibuang ke situ. Sama yang keduanya itu limbah pengelolaan akuarium. Misalnya akuarium kita jadi bersihin nih, limbahnya itu kan saya udah ada saluran sendiri gitu. Itu sih pengelolaan limbah. Jadi kalau keberlangsungan lingkungan kayaknya gimana caranya ini instalasi ikan saya nggak merusak gitu lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi nggak boleh, memang udah SOP dari kementerian juga. Bagaimana strategi pemasaran perusahaan ini dan bagaimana cara ibu memastikan kepuasan pelanggan? Pertama tadi apa pemasaran saya ada lewat media sosial. Yang pertama dari Facebook, yang kedua dari website gitu. Jadi saya semakin postingan saya banyak ya, saya posting setiap saya ada kiriman ikan-ikan yang ada di farm saya, itu semua saya posting dan saya masukkan ke dalam website. Dari situ kan kita menjangkau banyak calon pembeli dari luar negeri. Yang pertama, yang keduanya kalau yang kedua tadi pertanyaannya Bagaimana cara ibu memastikannya gampang Mbak. Ikan yang kita kirim sehat, jadi nyampe di tempat sana udah pasti hidup. Ikan hidup, packingan kita bagus, bayar pasti senang dan pasti repeat order gitu. Udah. Saya ucapin terima kasih atas waktunya Bu, udah izinin kami untuk wawancara Siti